Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matillah tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim, shadaqallahus sami'ul alim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merupakan zat yang maha agung. Karena Allah merupakan zat yang maha adil. Dan karena Allah merupakan zat yang maha pemberi rizki dan pemberi nikmat. Salawat serta salam semoga Allah selalu melimpah curahkan ila habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, wa atba'ut tabi'in, serta sampai kepada kita semua selaku umat yang tumbuh kepadanya hingga yaumil akhir. Hadirin jemaah rahimakumullah, di belahan dunia ini ada sebuah tanah yang telah para nabi wasiatkan dan yang telah Allah tetapkan bagi kita selaku umat muslim untuk senantiasa dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Tanah dan negeri apakah itu? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah tanah dan negeri Palestina. Karena Palestina bukanlah negeri biasa. Karena Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikan selalu bersemayam di hati setiap kaum mukmin. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita harus mencintai dan membela negeri Palestina ini. Yang pertama, negeri Palestina merupakan negeri di mana ada sebuah bangunan masjid yang harus kita pelihara dan lestarikan kejagaan. Karena masjid tersebut adalah merupakan masjid kedua yang dibangun di dunia ini setelah pembangunan Masjidil Haram. Karena masjid tersebut juga merupakan kiblat pertama kaum mukminin sebelum arah kiblat kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah ke arah Masjidil Haram. Dan yang ketiga, bangunan masjid yang berada di Palestina ini merupakan saksi sejarah akan perjalanannya Rasulullah SAW dalam melaksanakan Isra dan Mi'rajnya. Karena masjid ini adalah merupakan titik akhir dari perjalanan Isra Rasulullah SAW dan merupakan titik awal dalam perjalanan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Masjid ini tiada lain dan tidak bukan adalah Masjidil Aqsa atau dikenal juga dengan Baitul Maqdis. Masjid ini keberadaannya di daerah Palestina, di tanah negeri yang memiliki sejarah panjang akan penegakan li'ila'i kalimatillah. Sehingga Rasulullah SAW selalu berwasiat kepada kita semua selaku kaum mukmin, kaum muslim, dimanapun berada, untuk selalu menjaga dan melestarikan keberadaan Masjid Aqsa ini yang berada di Palestina. Karena di dalam Masjid Aqsa inilah ada keutamaan dalam ibadah, terutama dalam melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan kepada kita semua, la tasuddu rihalu ila salasati masjidin. Tidaklah aku tekankan kepada kaum mukmin dan muslim seluruhnya untuk bepergian, berziarah, kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dan yang ketiga wa masjidi hadza, kata Rasulullah.
yaitu ke masjidku, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa demikian? Karena di ketiga tempat ini ada keutamaan ibadah. Utamanya adalah dalam melaksanakan ibadah sholat. Dalam hadis disampaikan, as-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfin salatin. Ketika melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram, ganjarannya sama dengan melaksanakan 100.000 sholat di tempat yang lain atau di masjid-masjid yang lain. Wassalatu fil masjidi, dan melaksanakan sholat di masjidku, ganjarannya sama dengan di alfin sholatin, sama dengan 1.000 sholat, melaksanakan ibadah sholat di masjid yang lain atau di tempat yang lain. Wassalatu fil baitil maqdis, dan melaksanakan sekali sholat di Baitul Maqdis atau di Al-Aqsa bi khamsi mi'atin salatin, maka ganjarannya sama dengan 500 melaksanakan sholat di tempat yang lain atau di masjid yang lain. Inilah keutamaan Masjid Al-Aqsa yang berada di daerah Palestina. Kemudian Palestina juga merupakan tempat kelahiran para nabi dan sekaligus tempat memangkunya risalah para nabi dari Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan li'ila'i kalimatillah. Begitu pula Palestina merupakan negerinya para ulama, karena di sana banyak dilahirkan ulama-ulama yang selalu konsisten menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alasan-alasan inilah hadirin rahimakumullah, Palestina menjadikan sebuah negeri yang memiliki kedudukan agung bagi kita sebagai umat muslim sedunia. Karena Palestina secara tidak langsung merupakan tanah warisan para nabi bagi kita selaku umat muslim. Maka selayaknya lah dan sepantasnya lah kita seluruh umat muslim sedunia untuk menjaga, membela dan memperjuangkan negeri Palestina ini. Hadirin jemaah rahimakumullah. Sejak tahun 1948, negeri Palestina, keberadaannya, kondisinya selalu terancam akan perebutan oleh Zionis Israel. Hingga saat ini, kaum Zionis Israel, kaum Zionis Yahudi Israel, selalu ingin menduduki tanah Palestina ini. Karena mereka memiliki pemahaman bahwa Palestina merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan terhadap mereka. Padahal itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Karena yang sesungguhnya Palestina adalah tanah dan negeri yang diwariskan oleh para nabi bagi umat muslim. Kebohongan yang terus disampaikan oleh kaum Yahudi Israel inilah yang saat ini terus ingin dibuktikan keberadaannya. Mereka terus melakukan perampasan-perampasan, pengambilan-pengambilan secara paksa tanah di Palestina ini. Sehingga apa kondisinya saat ini? Kondisi saudara-saudara kita sesama kaum mukmin muslim di Palestina sedang menderita karena mereka setiap waktu diserang dengan bom dan roket-roket dari kaum Yahudi Israel. Bahkan melalui pesawat-pesawat tempur. Beberapa hari kebelakang ini, ribuan muslim banyak yang kehilangan tempat tinggal mereka akibat serangan-serangan dari kaum Yahudi Zionis Israel ini. Bahkan rumah sakit juga ikut hancur, sehingga rumah sakit menjadi kamar-kamar mayat. Krisis air bersih, listrik terputus, dan ribuan kaum mukmin yang berada di Palestina meninggal dunia, mati syahid. Tidak hanya pria dewasa atau laki-laki yang dewasa saja, tapi yang menjadi korban pun kaum hawa, kaum perempuan, dan bahkan anak-anak turut serta menjadi korban kebengisan para Zionis Yahudi Israel. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dengan kondisi seperti inilah, maka kita terenyuh. Selayaknya kita selaku umat mukmin, umat muslim sedunia, merasa terenyuh dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini. Maka selayaknya lah kita selaku kaum muslimin untuk selalu membela, membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina
dalam memperjuangkan, mempertahankan negeri Palestina agar keberadaan Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah ketiga bagi kita sebagai kaum muslimin tetap terjaga dan terlestarikan. Membantu saudara-saudara kita di Palestina dalam yang sedang berjihad mempertahankan tanah airnya, mempertahankan keberadaan tempat kita ibadah adalah sebuah kewajiban. Kenapa demikian? Karena kita sebagai mukmin bersaudara dengan mukmin yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena sesungguhnya di antara mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka marilah kita pererat hubungan kita untuk saling membantu, untuk saling memperjuangkan di antara kita sesama kaum muslim. Inilah bentuk ketakwaan dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, al-mu'min lil-mu'min kalbunyanin. Antara mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ala ba'din. Maka di antara satu dengan yang lainnya harus saling membangun dan menguatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dengan demikian dalam kondisi saudara-saudara kita yang menderita di sana untuk mempertahankan negeri Palestina, maka kita yang berada dimanapun selain di negeri Palestina selayaknya untuk membantu saudara-saudara kita dalam perjuangan, dalam jihad, mempertahankan keberadaan negeri Palestina sebagai negerinya kaum mukminin. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, marilah kita bantu saudara-saudara kita dengan materi. Kalau kita selaku kaum mukmin saat ini memiliki kelebihan materi, mari kita sisihkan materi kita untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Karena mereka membutuhkan kebutuhan makanan, mereka membutuhkan kebutuhan pakaian, mereka membutuhkan kebutuhan akan keberadaan air bersih, mereka membutuhkan penerangan listrik, dan bahkan mereka membutuhkan amunisi dalam perjuangan mereka. Dengan materi itu, marilah kita berinfak dan bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita. Kalaupun kita tidak mampu secara materi, maka yang kedua, marilah kita menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Marilah kita menyeru saudara-saudara kita untuk menyadari bahwa Palestina, bahwa kondisi yang berada di Palestina bukan hanya sebuah konflik politik global semata, tetapi di Palestina adalah konflik akan akidah, konflik akan agama, konflik akan mempertahankan tanah haram, tanah yang telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajarkan kepada anak cucu kita, generasi-generasi muda akan kesadaran untuk mencintai negeri Palestina. Karena mencintai negeri Palestina merupakan ibadah. Karena mencintai negeri Palestina merupakan akidah. Karena menjaga dan membela negeri Palestina adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai kaum mukmin dan muslim dalam melestarikan wasiat yang telah diamanahkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam membela, mempertahankan negeri Palestina dan membantu saudara-saudara kita di Palestina dalam perjuangannya, yaitu dengan cara mendoakan. Karena doa adalah senjata yang paling ampuh bagi kita sebagai kaum mukmin. Sehingga marilah kita sama-sama berdoa di tempat-tempat yang mustajab, dengan doa-doa yang mustajab, agar Allah memberikan pertolongan dan bantuannya, senantiasa memberikan pertolongan dan bantuannya kepada saudara-saudara kita dalam perjuangannya di Palestina untuk mempertahankan negeri Palestina. Dan semoga Allah menghancurkan perkumpulan-perkumpulan kaum-kaum Zionis, musyrikin, kafirin yang ingin menghancurkan negeri Palestina. Itulah ketiga hal yang dapat kita lakukan. Doa yang paling utama.
karena doa adalah senjatanya kaum mukmin. Ud'uni astajib lakum. Allah sampaikan, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doamu. Itu 3 hal yang dapat kita lakukan dalam membela saudara-saudara kita dan mempertahankan tanah Palestina agar terjaga kelestariannya sebagai tempat yang suci untuk ibadah. Karena negeri Palestina ini negeri yang telah Allah janjikan, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Negeri Palestina adalah negeri yang penuh keberkahan. Maka mari jaga keberkahan ini yang telah Allah tetapkan untuk negeri Palestina, karena tempat yang penuh sejarah dalam menegakkan dakwah li'ila'i kalimatillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Marilah kita sama-sama berjuang. Semoga Allah senantiasa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina dalam memperjuangkan dan mempertahankan negeri Palestina agar senantiasa selalu menjadi tempat tujuan kita untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan Allah menghancurkan setiap musuh-musuhnya, sehingga pada akhirnya kaum mukmin menjadi, atau kaum-kaum yang bertakwalah yang menjadi pemenang dalam setiap pertempuran dalam menegakkan li'ila'i kalimatillah. Inna lil muttaqina mafaza. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.